semuanya, ketemu lagi sama gue Ilham. Dan kali ini gue lagi ada di Jalan Ratulangi. Jalan apa nih, Sudirman atau Ratulangi ya? Ya, jalan itulah. Sekarang jam setengah 12 waktu Makassar. Oh. Berarti di Jakarta itu lagi jam setengah 11 siang ya. Karena kita kan beda 1 jam. Tapi alhamdulillahnya kita nggak beda keyakinan kok. Anjay. Bahas apa ya di video ini ya? Agak bingung sih mau bahas apa. Gue mau ngebahas ini aja deh sedikit. Ya, gue rasa sih ini pembahasan yang agak lumayan berat ya, berat banget. Tapi mari kita pikul sama-sama supaya nggak terlalu berat. Yo, anjay. Apaan banget. Oke, kali ini gue mau ngebahas video tentang ya masalah etika kita berkendara, masalah eh, ketertiban kita berkendara, masalah kita taat terhadap peraturan berkendara. Tuh lihat barusan tuh. Oke, seperti kalian ketahui ya, pengendara-pengendara di Indonesia ini agak gimana ya, agak sedikit sulit untuk diatur. Menurut gua ya, ini pemikiran gua. Pengendara di Indonesia ini agak sulit banget untuk diatur, terutama yang gua alami sendiri di Makassar ini. Itu menurut gua untuk mengatur mereka tuh agak susah. Bener deh, agak susah. Kenapa? Karena rata-rata dari mereka tuh punya cara berkendara sendiri gitu. Jadi apa yang menurut peraturan yang sudah diatur sama peraturan lalu lintas itu salah, tapi mereka menganggap itu benar. Jadinya ya begitu, susah diatur. Nah, sekarang gini, kita ambil contoh aja, putar balik ya, putar balik. Di situ jelas ada marka dilarang putar balik, tapi tetap aja mereka putar balik di situ. Terus lampu merah lah yang umumnya mereka tuh rata-rata kan belum waktunya hijau mereka udah jalan semua. Nah, itu juga yang agak susah untuk diatur. Dan memang tuh lihat tuh kan baru juga dicontohin. Itu tuh memang agak gimana ya, permasalahan itu tuh udah sebenarnya nggak cuma di Makassar aja sih, di seluruh Indonesia tuh ya begitulah menurut gua. Tapi yang nggak semua daerah juga sih, karena gua pernah waktu itu gua lagi pulang kampung di kampung gua di Blora, Jawa Tengah. Hai. Di Blora, Jawa Tengah. Dan waktu itu gua mau naik motor terus pas gua naik ke atas motor gua lupa helm gua. Terus gue diteriakin sama nenek gue, dia bilang, helmnya nak, helmnya jangan lupa nak, kata nenek gue gitu kan. Gue pikir cuma deket kok, nggak sampai ke jalan raya gitu loh. Lagi pula nggak ada polisi. Gue coba untuk ya ngetes mereka lah. Tapi gue salut dengan attitude-nya, gue salut dengan cara pemikiran mereka bahwa pakai helm itu bukan hanya karena ada polisi, tapi memang kewajiban gitu loh. Gue salut. Dan gue juga pernah waktu di Jogja juga begitu. Mereka tuh menanamkan pakai helm itu adalah kewajiban, harus patuh karena untuk keselamatan. Gue tuh salut banget sama masyarakat yang begitu. Maksudnya meskipun mereka tinggal di kampung, di desa lah, tapi mereka menanamkan pakai helm itu bukan hanya bukan hanya takut sama polisi, tapi memang karena kewajiban kita sebagai pengendara, apalagi motor itu wajib pakai helm gitu loh. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Pakai helm itu wajib, bukan karena hanya ada polisi. Apalagi ya sekarang nih kita udah enak banget loh. Itu kalau mau ada operasi gitu, operasi simpatik atau operasi zebra, ya pokoknya razia-razia resmi polisi lah, kita tuh dikasih notification tuh jauh-jauh hari. Ya kadang bisa 1 bulan sebelumnya, atau kadang biasa 2 minggu sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita lebih mempersiapkan diri kita lagi, lebih mempersiapkan kalau berkendara kita lebih memperhatikan surat-surat, terus kelengkapan berkendaranya, terus ya safety gearnya lah. Kalau gua pribadi gini loh, kalau gua pribadi ya ini, kalau nggak bisa mentaati peraturan, paling tidak
lu berkendaranya tuh dengan teratur lah gitu loh, dengan teratur, dengan kesadaran diri lu sendiri. Kalau lu maunya selalu melanggar peraturan lalu lintas, ya paling enggak lu berkendaranya rapih lah, jangan berantakan, jangan sedikit-sedikit lu pindah jalur ke kanan, sedikit-sedikit pindah jalur ke kiri. Kalau mau filtering oke, tapi lihat-lihat juga lah nih, lihat nih tuh, mau nyebrang sembarangan banget kan. Kalau mau filtering oke lah, nggak masalah, tapi lihat-lihat juga keadaannya, jangan sedikit-sedikit lu pindah ke kanan, sedikit-sedikit pindah ke kiri. Ya I think biker atau pengendara lain, di pengendara ya nggak cuma motor lah, mobil juga di Indonesia pengendaranya tuh ya begitu. Mereka nggak tahu ya menanamkan atau bagaimana, ya pokoknya rata-rata yang gue lihat ya begitulah. Mereka tuh nggak rapi cara berkendaranya. Kan di jalanan itu tuh bukan cuma lu doang, di jalanan itu banyak men, ada banyak pengendara lain. Jadi ya hormatilah pengendara lain gitu. Apalagi terutama ya sopir-sopir angkot. Gua nggak menjudge ya, ya tapi yang faktanya kan begitu. Sopir angkot, pengendara-pengendara, apalagi kan sekarang ngetren banget tuh anak-anak SMP, anak-anak SD udah naik motor men. Gila, lu berpikir nggak, kita yang tua-tua aja itu masih takut, ngeri naik motor. Ini anak SMP, my god. Gua seandainya gue punya anak ya, gue punya anak, terus anak gue laki-laki, gue akan kasih dia kendaraan kalau dia udah memasuki masa di senior high school. Kalau masih junior gue nggak mau ngasih, apalagi masih inilah, masih SD. Senior high schoolnya pun ya gue tentuin nggak dari kelas 1 juga, apa dari kelas 3 atau kelas 2 semester akhir begitulah. Ya pokoknya kalau gue merasa dia udah layak lah naik motor atau bawa kendaraan gitu. Ya kan masalahnya nyawa nggak ada yang jual men. Motor rusak gue sih nggak peduli, masih ada yang jual. Ataupun kalaupun helm atau apapun, dia pokoknya rusak, hilang lah apa, gue lebih baik gue kehilangan motor daripada gue kehilangan nyawa. Kalau gue nggak tahu kalau orang tua lain yang udah ngasih, yang anaknya masih SMP tapi udah dikasih kendaraan bermotor, itu menurut gue itu ya cara berpikir yang salah lah. Lu manjain anak lu tapi dengan cara yang salah. Kalau gue nggak begitu. Ya intinya itu aja lah dari gua. Kalau lu agak malas untuk mentaati peraturan yang ada, ya paling enggak lu rapih lah dalam berkendara, ya paling enggak lu teratur dalam berkendara. Jangan asal pindah jalur kanan, pindah jalur kiri, terus pindah jalur mana. Perhatikan juga pengendara lain, karena di Indonesia ini banyak pengendaranya, pengendara motor, mobilnya itu luar biasa jumlahnya. Apalagi sampai lu mau lawan arah, waduh itu bahaya banget men. Jadi ingat aja lah, selalu ada keluarga yang menunggu lu di rumah, mau orang tua, istri, anak, siapapun lah pokoknya. Mereka nunggu lu di rumah, mereka mau lu pulang dengan selamat. Dan yang paling penting adalah nyawa itu nggak ada yang jual. Keselamatan itu lebih berharga. Tuh, lihat tuh kan. Intinya itu aja lah. Sekali lagi gue bilang, kalau kalian nggak bisa mentaati peraturan, paling tidak kalian teratur, rapih dalam berkendara gitu ya. Itu aja pesan dari gua ya. Semoga dengan lihat video ini kalian bisa mengerti maksudnya apa. Gua nggak menyindir, gua nggak judge, tapi ya gua hanya menuangkan apa yang gue pikirkan, opini gua terhadap para pengendara-pengendara yang ada di Indonesia. So kalau kalian suka video ini silahkan di like dan di share. Jangan lupa juga subscribe channel gua, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Well, see you, bye bye.